Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang terkasih, kita bergembira bersama Tuhan yang bangkit. Dari Paskah itu merupakan peristiwa iman kita akan Yesus yang bangkit. Dan disinilah letak iman kita bahwa kebangkitan itu meneguhkan kita bahwa Yesus itu memang sungguh-sungguh Allah. Dan memang juga dia itu adalah orang yang menjadi atau pribadi yang menjadi kepenuhan janji Allah berdasarkan kitab-kitab para nabi Mereka yang atau para nabi yang menubuatkan akan kedatangan Mesias itu dari kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus. Mesias itu menderita, lalu Mesias itu akan mengalami sengsara, tetapi dia akan bangkit. Dan kepenuhannya itu pun ada dalam diri Yesus Kristus. Sehingga peristiwa kebangkitan itu merupakan peristiwa iman. Tuhan menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab suci. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, peristiwa kebangkitan ketika berhubungan atau berkaitan dengan para rasul yang pada waktu itu berada dalam ketakutan, belum menjelaskan sepenuhnya bahwa para rasul itu sungguh percaya atau sungguh yakin akan Yesus yang bangkit itu, atau Yesus yang menggenapi apa yang dikatakan kitab suci dan juga apa yang dikatakan sendiri kepada para murid. Nah, peristiwa penampakan inilah yang kemudian nantinya akan menjelaskan iman para rasul itu semakin teguh. Di mana dalam peristiwa penampakan ini Tuhan mengatakan dengan jelas kepada mereka dan menegaskan bahwa dia itu sungguh-sungguh adalah Tuhan dan bangkit. Dia itu adalah kepenuhan janji-janji para nabi boleh dibilang seperti itu. Ataupun Yesus menggenapi apa yang dikatakannya sendiri pada para rasul para muridnya sebelum mereka sebelum dia
menderita dan wafat di salib. Jadi semuanya itu terjawab dan dijelaskan oleh Yesus dalam peristiwa penampakan. Dan peristiwa penampakan pertama ya setelah Paskah itu ya, pasca Paskah itu kita dengarkan dalam bacaan hari ini, dalam bacaan Injil, di mana Yesus pertama menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena ketika Maria pergi mengunjungi makam Yesus. Dalam peristiwa itu kita mendengar bagaimana ketika Maria Magdalena menyaksikan kubur kosong ya, dan dia menangis. Tampak pada awalnya 2 malaikat dan mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu Maria memberi penjelasan, "Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Lalu kemudian Yesus pun menampakkan diri kepada dia dan mengatakan hal yang sama seperti dikatakan oleh malaikat ya. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jadi Maria itu awalnya belum mengenal Yesus, tapi dia melihatnya. Tapi dalam peristiwa itu ya, dia tidak melihat hantu, berarti tidak seperti itu ya. Tapi dia melihat Yesus yang seperti manusia, tetapi dalam arti ini manusianya bukan lagi manusia yang seperti sebelumnya, tapi kemanusiaannya itu sudah mencapai kesempurnaan ya, manusia yang atau mencapai hakikat kita sebagai manusia atau berada dalam kemanusiaan itu ya. Jadi hakikat kemanusiaan itu ya tampak di hadapan Maria Magdalena, sehingga Yesus pun mengatakan, "Janganlah engkau menyentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapa dan Bapamu, dan juga Allahku dan juga Allah dan juga Allahmu. Aku belum pergi kepada Bapa dan juga Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Tapi Yesus hanya memberikan penjelasan atau menyampaikan pesan untuk pergi kepada para muridnya, menyampaikan kabar ini kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Dan memang bahwa Maria menyampaikan itu kepada para muridnya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat jejeran peristiwa yang dialami ini ya, atau Yesus yang karya Allah yang kita tidak mengerti sendiri ini ya, tapi bagi kita menjadi sebuah kejelasan iman ya, di mana Tuhan kita itu ya menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dia harus menderita, dia harus mati di salib dan bangkit. Dan ini sebuah satu kesatuan yang menjelaskan bahwa dia itu memang sungguh-sungguh adalah Mesias, sungguh-sungguh adalah Tuhan ya. Dan di situ pun ya kita, kalau kita merenungkan, memang karya Allah itu bagi kita manusia ya suatu misteri ya. Kita tidak paham secara logika rasional kita ya, tapi itu terjadi ya. Itu terjadi, kita tidak bisa sampai untuk menjangkau secara ilmiah ya peristiwa itu, tapi kita hanya melihat itu terjadi. Dan menurut saya disitulah kekuatan iman kita, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan ya, sungguh-sungguh dia yang bangkit, dia yang memenuhi seluruh nubuat para nabi dan juga tentunya janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel ya. Jadi terpenuhilah semuanya itu dalam diri Yesus Kristus. Sehingga bagi kita ya, dia itu adalah Tuhan dan sungguh-sungguh memang adalah Tuhan. Dan oleh karena itu sebagai umat beriman ya, ajaran Yesus yang sudah disampaikan, dititipkannya kepada gereja, itu adalah sebuah kebenaran ya dari Allah sendiri, yang setidaknya itu membantu kita untuk mempunyai pedoman dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup kita ini ya, agar nanti setelah kita pergi meninggalkan dunia ini, kita mempunyai sesuatu yang kita bawa kepada Yesus. Dan tentunya hal itu yang memungkinkan kita untuk masuk dalam ruang keselamatan yang disediakan oleh Yesus itu sendiri. Iman itu pasti pertama, yang teguh itu, iman yang teguh, dan juga praktek iman itu dalam kehidupan nyata itu juga menjadi suatu poin penting yang mesti kita lakukan. Dan saya pikir ajaran gereja kita adalah sebuah ajaran kebenaran ya, dan hanya pertanyaannya itu atau persoalan itu ada dalam diri kita masing-masing. Kita menerima itu dan apakah kita melakukannya dalam kehidupan nyata, itu menjadi persoalan. Dan memang ini tidak mudah ya ketika kita berhadapan dengan situasi dunia, situasi kehidupan kita.
Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan yang bangkit, peristiwa kehidupan kita setidaknya kita tidak terjebak di dalam keputusan-keputusan dangkal ya, atau terjebak dalam hal-hal atau tingkah laku kita, tindakan kita yang terkecoh ya oleh kenikmatan dunia. Kita berjalan bersama Tuhan yang bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan kita itu sungguh bangkit dan Dia sudah memberikan kita ajaran tentang kebenaran yang setidaknya itu menjadi poin penting bagi kita untuk kita hayati dan kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga nantinya kita beroleh kehidupan kekal itu, atau boleh masuk dalam ruang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapak Ibu, semoga bacaan hari ini senantiasa meneguhkan iman kita. Amin.